Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa Elina Evania dengan NIM 2014-2014-8. Saya Sri Damayanti dengan NIM 2014-2015-5. Saya Rizka Kurnianingsih, NIM 2014-2015-6. Di sini kita bertiga akan menjelaskan satu-satu apa itu tentang manajemen risiko investasi, pelayanan prima, sama Imbal hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko investasi. Jadi manajemen risiko investasi itu adalah proses mengenal risiko apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi dan mengontrolnya dengan cara yang terbaik. Tujuan akhirnya adalah agar investor dapat membedakan risiko mana yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Jadi risiko investasi itu ada 4 langkah. Yang pertama tuh ada mengenal risiko apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi. Yang kedua ada mencari tahu alternatif apa saja yang dapat diambil untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut. Yang ketiga ada menyusun rencana pengendalian risiko. Yang keempat ada menerapkan rencana kontrol risiko tersebut selama kita berinvestasi dalam aset-aset pilihan. Selanjutnya ada dari definisi risiko imbal hasil, yaitu risiko akibat tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko imbal hasil itu terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur. Bagi nasabah yang rasional, terjadinya perubahan ekspektasi imbal hasil akan mempengaruhi perilakunya. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain, sedangkan yang internal seperti menurunnya nilai aset bank, turunnya pendapatan bagi hasil bank dari debitur. Risiko imbal hasil pada bank syariah adalah risiko yang muncul karena konsekuensi akad syirkah atau kerjasama yang berupa mudharabah dan musyarakah, sehingga berdampak pada munculnya profit and loss sharing. Jadi risiko imbal hasil adalah risiko akibat tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga. Baik, yang terakhir yaitu ada manajemen pelayanan prima. Manajemen pelayanan prima sendiri adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasi atau menggerakkan serta mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan agar tujuan perusahaan tercapai. Arti penting manajemen pelayanan prima yaitu yang pertama, pelayanan prima memiliki makna ekonomi. Yang kedua, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang atau pekerjaan. Yang ketiga, ada persaingan yang semakin tajam. Yang keempat, yaitu ada pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Adapun perusahaan atau instansi yang harus menggunakan pelayanan prima yaitu ada hotel, bank, supermarket, restoran, lembaga asuransi, perpustakaan, perusahaan, rumah sakit, kantor pengacara, serta lembaga pendidikan dan lain-lain. Tujuan pelayanan prima adalah mencegah terjadinya pembelotan atau membangun kesetiaan pelanggan atau customer loyalty. Pembelotan pelanggan atau berpalingnya pelanggan disebabkan karena kesalahan dalam pemberian pelayanan maupun sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam melayani pelanggan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.